Seorang wanita perawat klinik gigi di Priok Kota Tangerang, Banten dianiaya seorang pria dengan senjata tajam. Korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Seorang dokter gigi berlari menuju ruangan lain setelah mendengar teriakan minta tolong perawatnya di klinik Gembor, Kota Tangerang. Sementara seorang pria masuk ke ruangan dokter. Korban ternyata ditusuk pria yang masuk ruangan dokter. Pelaku diamankan warga. Sebelumnya, pelaku datang ke klinik untuk menjalani pembersihan karang gigi. Setelah proses tindakan medis selesai, pelaku meminta izin ke toilet dan diantar perawat. Melakukan perawatan karang gigi, lanjut tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban. Korban harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami 5 tusukan. Polisi masih mendalami pengakuan pelaku untuk mengungkap motif penganiayaan. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ledakan dahsyat diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua mengguncang kawasan kompleks Perikan Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua. 5 warga tewas, sementara 3 korban lainnya masih dalam pencarian. Ledakan dahsyat terjadi di kawasan padat penduduk, kawasan kompleks perikanan distrik Biak Kota, Biak Numfor, Papua pada Minggu sore. Dalam insiden ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua tersebut, 5 warga tewas, sementara 3 korban lainnya dalam pencarian. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan, tim identifikasi Satreskrim Polres Biak masih melakukan olah TKP dibantu personel Brimob dan tim SAR. Polisi juga masih melakukan pencarian korban dan menyelidiki penyebab pasti ledakan maut. Setelah terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di komplek perikanan distrik Biak Kota, kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya. Untuk menghindari ledakan susulan, polisi meminta masyarakat tidak mendekati TKP. Dari Biak Numfor, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riyakudu disemayamkan di Kementerian Pertahanan. Presiden Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jenazah mantan Menteri Pertahanan RI Ria Mizard Riyakudu tiba di kantor Kementerian Pertahanan pada pukul 8.30 pagi. Presiden Prabowo Subianto hadir ke Kementerian Pertahanan sebelum jenazah nantinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rencananya rangkaian upacara penghormatan terakhir akan digelar sebelum jenazah dimakamkan. Sebelumnya mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riyakudu meninggal pada Minggu siang pukul 14.03 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Almarhum wafat pada usia 76 tahun dan menghembuskan nafas terakhir saat dirawat di ruang kardiak ICU RSPAD. Sebelumnya, Ria Mizard menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Sejumlah tokoh nasional datang mengucapkan bela sungkawa dan mengenang sosok almarhum Jenderal TNI Ria Mizard Riyakudu.
Semasa hidup, almarhum merupakan sosok yang ramah dan sosok yang menginspirasi banyak prajurit TNI dan berkontribusi dalam membangun satuan tempur Angkatan Darat. Mengingat bahwa beliau itu mempunyai suatu peran dalam keamanan negeri ini, pertahanan negeri ini, dan kita menghormati jasa-jasa beliau seperti itu. Bisa diceritakan sosok almarhum dulu, sosok itu seperti apa di mata rekan? Ya, waktu beliau pertama kasat, ya, kita punya hubungan baik, khususnya pada waktu penyelesaian Aceh, banyak membantu waktu tsunami, macam-macam juga upaya penyelesaian Aceh itu. Selanjutnya Menteri Pertahanan juga waktu itu. Sudah ada kenangan bersama nggak? Iya, tentu banyak hal, tapi secara pribadi tentu hubungan antara sesama di pemerintahan yang baik. Beliau mempunyai visi yang benar-benar bisa diwujudkan, itulah yang terjadi. Jadi bisa lihat di sejarahnya. Nah kemudian kalau dalam pembentukan, beliaulah yang membentuk satuan yang sampai saat ini tidak pernah ada korban gugur di operasi dan selalu berhasil, yaitu dengan dilahirkan Taipur. Itu sampai dengan saat ini itu satuan yang tidak pernah ada yang gugur di daerah operasi dan selalu berhasil. Itu kenangan-kenangan. Kemudian yang membentuk Batalion Raiders, beliau juga yang membentuk Batalion Raiders, Batalion Raiders itu beliau juga yang membentuk. Jadi kiprah beliau untuk menjadi angkatan darat yang profesional disegani itu adalah tangan-tangan beliau yang membuat. Jenazah almarhum mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riyakudu rencananya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata siang ini. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin akan memimpin langsung upacara pemakaman militer. Sejumlah persiapan dilakukan di area Taman Makam Pahlawan Kalibata menjelang pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riyakudu. Almarhum Ria Mizard Riyakudu akan dimakamkan secara militer di Blok M 117. Sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut melakukan gladi rangkaian upacara pemakaman militer. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dijadwalkan menjadi inspektur upacara yang memimpin upacara pemakaman militer. Dan untuk informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang, Amrina. Pukul berapa jenazah almarhum mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard akan dimakamkan? Iya, Reza dan juga pemirsa, untuk prosesi pemakaman sendiri dijadwalkan akan dilakukan sekira pada pukul 12 siang nanti, di mana informasinya untuk prosesi pemakaman ini akan dilakukan usai adanya upacara penghormatan militer yang dilakukan di Kementerian Pertahanan. Nanti usai prosesi upacara penghormatan militer selesai dilakukan di Kementerian Pertahanan, jenazah dari almarhum Ria Mizard Riyakudu ini akan langsung diantar menempuh waktu kurang lebih 45 menit menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, tentunya nanti untuk langsung dimakamkan. Dan informasi yang kami dapatkan untuk tempat pemakaman ataupun juga makam dari almarhum ini berada di Blok M 117, di mana diketahui bahwa Blok M di Taman Makam Pahlawan ini adalah salah satu blok yang memang menjadi tempat peristirahatan bagi sejumlah tokoh-tokoh penting di Indonesia. Di antaranya adalah istri dari Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, dan juga Wapres RI ke-6 Tri Sutrisno. Dan kalau kami pantau, memang sejumlah persiapan masih terus dilakukan dan sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Pertahanan bersama dengan pihak Taman Makam Pahlawan sejak pagi hari tadi, di mana tadi kami melihat sudah dilakukan adanya gladi yang dilakukan oleh 3 matra TNI, yakni TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat,
Darat dan juga Angkatan Laut. Dan juga kalau kami lihat di area makam ini pun sekarang sudah dibangun adanya tenda-tenda dan juga kursi-kursi yang menjadi tempat bagi para kerabat, kolega dan juga keluarga dekat dari almarhum untuk nantinya mengikuti prosesi pemakaman. Dan untuk prosesi pemakaman sendiri nanti akan dilakukan secara militer, di mana prosesi pemakaman secara militer ini merupakan salah satu prosesi sakral yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sebagai salah satu bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Ria Mizard Riyakudu yang diketahui memiliki dedikasi dan juga pengabdian bagi negara. Dan nanti yang akan menjadi inspektur upacara secara langsung ini adalah Menteri Pertahanan yang menjabat saat ini, Syafri Samsudin. Dan kalau kami pantau sendiri dan kami tadi sempat mengikuti prosesi gladi resik begitu, dalam rangkaian prosesi pemakaman militer ini akan ada sejumlah rangkaian acara yang dilakukan. Di antaranya nanti akan ada penghormatan terhadap keluarga dari keluarga sendiri akan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah almarhum, lalu akan ada laporan komandan upacara, dilanjutkan dengan adanya penurunan peti jenazah dan nantinya akan dilanjutkan dengan adanya penyerahan bendera dan juga tabur bunga. Dan kalau kami pantau juga Reza dan juga pemirsa, sejumlah tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh publik ini dijadwalkan untuk hadir begitu, selain Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga sejumlah jajaran-jajaran dari Kementerian Pertahanan. Ini kami memantau bahwa untuk sejumlah pemimpinan dari institusi negara seperti Kepala Badan Intelijen Negara, lalu juga sejumlah menteri di kabinet ini pun juga dijadwalkan untuk hadir. Tentunya kami masih akan mengkonfirmasi begitu, dan hingga kini informasi yang kami dapatkan memang untuk jenazah masih berada di Kementerian Pertahanan untuk disemayamkan sebelum nantinya mengikuti prosesi upacara penghormatan. Tentunya Reza, kita harapkan begitu agar prosesi pemakaman yang sebentar lagi kurang lebih beberapa jam lagi akan dilaksanakan ini dapat berlangsung dengan lancar dan keluarga yang ditinggalkan ini diberikan kekuatan. Sebentar demikian, kembali ke Anda, Reza. Baik, terima kasih Amrina Rida. Kami terus tunggu update-nya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Riyakudu merupakan tokoh senior di lingkungan TNI. Almarhum menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengabdi di dunia militer hingga mencapai posisi strategis di tingkat nasional. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Riyakudu lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 21 April 1950. Almarhum menamatkan pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1974 atau satu angkatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya pemirsa, inilah visual terkini dari kantor Kementerian Pertahanan, di mana jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Riyakudu akan dibawa menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan untuk nantinya dimakamkan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari jurnalis Amrina Rida yang berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, nantinya mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard akan dimakamkan di Blok M 117. Dan sebelumnya pada pukul 8:30 pagi tadi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Ria Mizard Riyakudu. Pasukan lepas tangan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Ya pemirsa, saat ini jenazah ex-Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu telah dimasukkan ke dalam mobil jenazah dan akan diberangkatkan menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nantinya pemakaman akan dilakukan dengan prosesi militer dan akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara persemayaman. Di tengah gencatan senjata, Israel rebut kastil bersejarah Balfour di Lebanon Selatan. Selengkapnya usai jeda. Seluruh bangunan. Kobaran api bahkan juga merambat ke permukiman warga. Petugas damkar dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Dari gudang merembet ke ada beberapa rumah. Kita belum tahu penyebabnya apa, dari mana kita nggak tahu. Ini gudang apa sih, Bang? Gudang limbah, kayak limbah plastik gitu. Tadi kejadiannya begitu aja tiba-tiba besar atau gimana Bang apinya? Kurang paham ya kalau masalah itu. Tapi ini udah merembet ke rumah warga nggak Bang? Iya, udah ada beberapa rumah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Pilit Junaidi, iNews melaporkan. Kobaran api menghanguskan 3 rumah dinas Pertamanan Jakarta yang berada di Cipinang Besar, Selatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Besarnya kobaran api membuat warga panik berusaha memadamkan dengan alat seadanya agar tak merembet ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga akibat seorang penghuni lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. Dari kompor. Dari kompor. Itu tempat apa sih Bang? Rumah atau apa? Rumah dinas tadinya. Rumah dinas itu? Dinas pemakaman. Ada tiga rumah dinas. Terus saya tadi ada yang masak atau gimana? Kasus kebakaran kini dalam penyelidikan Polsek Jatinegara. Tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Didampingi Megawati Soekarno Putri, Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Bos travel umroh tersangka penipuan, total kerugian korban lebih dari 12 miliar rupiah. Iran dan Oman gelar pertemuan bahas tarif permanen Selat Hormuz. Qatar tegas menolak. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari informasi pencuri motor todongkan senjata api saat terpergok korbannya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku kabur membawa sepeda motor korban. Dua pencuri sepeda motor bersenjata api beraksi di Jalan Balai Rakyat, Keramat Jati, Jakarta Timur Minggu sore. Kedua pelaku sempat memantau situasi sebelum akhirnya mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban. Aksinya diketahui dan korban berteriak minta tolong. Pelaku pun menodongkan senjata api. Kedua pelaku akhirnya berhasil membawa kabur motor korban. Saya lihat
ada yang ngeluarin motor saya. Terus langsung saya buka aja pintunya, ternyata motor saya mau dibawa kabur sama 2 orang. Ya pelakunya ngeluarin senjata pistol, gituin ke saya. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke polisi dan berharap kedua pelaku ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi penjamretan siang hari di ibu kota kembali terjadi. Korbannya lagi-lagi seorang pejalan kaki. Ponsel di tangan korban raib seketika usai dirampas 2 pelaku berboncengan sepeda motor di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Kamera pengawas merekam aksi penjamretan ponsel di Jalan Soekarjo Wiryo Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang sedang berjalan kaki sambil bermain ponsel, tiba-tiba dipepet 2 pelaku berboncengan sepeda motor. Dalam sekejap, ponsel di tangan korban raib dirampas pelaku. Korban dan warga sekitar sempat berupaya mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Aksi jambret siang bolong ini membuat warga semakin resah. Di sini nih beresin jas hujan. Iya, nggak taunya nih belakang mobil itu ada jambret gitu. Diuber sama orangnya pakai motor. Resah nggak sih Bang kalau sering kejadian gitu Bang? Ya saya juga was-was juga. Dan itu kan saya suka nongkrong di situ. Ngeri juga saya. Warga berharap petugas semakin gencar menggelar patroli, khususnya di kawasan Gambir karena rawan kejahatan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sementara 1 pelaku lainnya berhasil lolos dari amukan massa. Aksi pencuri sepeda motor di Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terekam CCTV. Kedua pelaku berhasil menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di jalanan. Warga yang curiga kedua pelaku melintas dengan 2 motor berbeda langsung melakukan pengejaran. Hasilnya seorang pelaku tertangkap dan babak belur dihakimi massa. Sementara rekannya berhasil melarikan diri dengan motor curian. Pelaku diserahkan ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer yang diduga melakukan penipuan akhirnya ditangkap polisi. Setelah diduga menipu puluhan calon pengantin, kedua tersangka yang sempat melarikan diri ditangkap di Bandung Barat. Ini buat laporan ya. Di mana ini? Pak Sutri ditangkap di kawasan Desa Batulayang, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Kamu jangan kebanyakan ini ya, di surat perintah. Kedua pelaku tidak bisa berbuat banyak saat petugas mendatangi tempat persembunyian mereka dan langsung menggeledah rumah kedua pelaku. Keduanya diduga melarikan diri setelah kasus dugaan penipuan wedding organizer yang menjerat mereka viral di media sosial. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Timur untuk dipertemukan dengan para korban. Kasus ini mencuat setelah acara resepsi pasangan korban di sebuah gedung berlangsung jauh dari kesepakatan. Hidangan dan layanan yang dijanjikan diduga tidak terpenuhi. Vendornya kabur. Dekor semuanya nggak ada. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu. Datang langsung ke acara si Marwati ini. Nah acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwat. Nah di situ saya lihat untuk dashboardnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelanginannya seperti apa. Hingga kini tercatat sebanyak 58 calon pengantin menjadi korban, dengan 24 diantaranya telah melaporkan kasus ini ke polisi. Total kerugian akibat dugaan penipuan ini diduga mencapai 2.658 juta rupiah. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur dan mulai menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.